Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis semester 4. Sebelumnya, terima kasih banyak saya sampaikan kepada Ibu Haja Nurus Solihah, SIMAK, yang telah memberikan kami tugas yang dimana kami akan mempresentasikan melalui video, di mana bertujuan agar kami lebih memahami dan menguasai materi yang telah disampaikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Etika dalam Berbisnis. Etika dalam berbisnis. A. Aspek penting dalam berbisnis. Dalam berbisnis, ada 5 aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, aspek ekonomi. Ketika mendengar bisnis dikaitkan dengan aspek ekonomi, tentu kita sudah tahu bahwa bisnis yang kita jalankan harus mendapat keuntungan, dan ekspresi dari keuntungan atau laba adalah uang. Jika bisnis yang kita jalankan tidak meraih untung atau laba, maka sebaiknya kita mengevaluasi faktor-faktor apa saja yang membuat hal itu terjadi dan membuat solusi atau rencana baru untuk meraih keuntungan. Laba atau untung sendiri sering dikaitkan dengan 3E, yaitu ekonomi, artinya harganya lebih murah dan kualitasnya terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Kedua, efisien, artinya menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal. Yang terakhir, efektif, artinya menghasilkan output dengan outcome yang terbaik. Jadi, bisnis yang baik adalah bisnis yang unggul. Aspek hukum. Bisnis tidak bisa lepas dari hukum, karena untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, di dalamnya harus terdapat bisnis atau kegiatan ekonomi yang sehat pula, dan aturan yang menjamin terlaksananya bisnis yang sehat. Banyak fungsi hukum bagi bisnis. Salah satu contohnya yaitu saat terjadi pelanggaran perjanjian, maka disinilah hukum hadir dan mengatasinya. Jadi, bisnis yang baik adalah bisnis yang ada dalam koridor hukum. Aspek yang ketiga adalah aspek moral. Bukan hanya kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga harus bersifat etis pada yang bersifat abstrak dan konsensual. Yang artinya, kita tidak hanya harus patuh terhadap hukum-hukum formal yang ada, tetapi kita juga harus bertindak secara moralitas, yakni melakukan suatu hal karena sesuai dengan norma moral. Jadi, bisnis yang baik adalah bisnis yang baik pada perilaku. Aspek yang keempat adalah aspek sosial dan lingkungan. Sosial berarti masyarakat, yang artinya di samping kita meraih keuntungan dan menyejahterakan karyawan kita, kita juga harus menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitar kita. Sedangkan lingkungan berarti kita harus peduli dengan lingkungan sekitar, karena pada dasarnya ini merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk merawat dan melestarikan lingkungan di bumi. Jadi, bisnis yang baik adalah bisnis yang harus memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitarnya dan lingkungan. Dan aspek yang terakhir adalah aspek agama. Bisnis dengan agama artinya bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan perintah dan larangan yang diatur oleh agama. Di dalam Islam sendiri, banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang membahas mengenai apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam dalam melakukan bisnis. Bahkan, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mencontohkan cara berbisnis yang baik dan jujur, serta melarang keras umatnya untuk melakukan kecurangan dalam berbisnis. Jadi, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ajaran agama. B. Pengertian dan manfaat etika bisnis. Pengertian etika bisnis.
Etika bisnis merupakan cara-cara saat melakukan kegiatan berbisnis yang mencakup semua aspek, baik itu yang berkaitan dengan seseorang, individu, perusahaan, maupun masyarakat. Etika bisnis dapat membangun dan membentuk nilai-nilai, norma, dan perilaku yang baik dalam berbisnis. Manfaat etika bisnis. Manfaat etika bisnis ialah untuk mengatur dan mengarahkan para pelaku bisnis untuk mewujudkan manajemen maupun citra yang baik dalam berbisnis, sehingga bisnis tersebut dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai adanya bahwa bisnis itu memiliki etika yang baik. Dan dengan etika bisnis juga, maka kegiatan bisnis dapat jauh dari citra buruk seperti citra yang kotor, licik, dan penuh dengan penipuan. C. Manfaat etika bisnis bagi perusahaan. Beberapa yang bisa didapatkan dari etika bisnis bagi perusahaan diantaranya itu: 1. Dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Etika bisnis sangat penting bagi perusahaan, terutama perusahaan besar yang dimana memiliki banyak sekali karyawan yang tidak saling mengenal. Setiap karyawan pada perusahaan akan terikat dengan peraturan standar etik yang sama. Maka jika ada suatu kasus yang timbul, maka akan mengambil keputusan yang sama. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab. Dengan biasa menjelaskan tanggung jawab sosial atau dengan menggunakan pendekatan sosial, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi saja, tapi mendapatkan keuntungan dari segi sosial juga. Jika perusahaan telah bertanggung jawab dari segi sosial, maka usaha akan berjalannya secara baik, sehingga secara tidak langsung perusahaan akan terhindar dari konflik sosial yang dapat merugikan. Yang ketiga, dapat menyediakan perusahaan atau dunia bisnis kemungkinan untuk mengatur diri sendiri. Hal ini disebut juga dengan self-regulation, merupakan suatu proses di mana individu dapat mengatur pencapaiannya sendiri, dapat menentukan target mereka, melakukan evaluasi terhadap kesuksesan mereka ketika telah tercapainya target tersebut, dan memberikan penghargaan kepada diri mereka sendiri karena mereka telah mencapai target yang diinginkannya. Yang keempat, dapat membantu menghilangkan gray area pada bidang etika. Misalnya, kesetaraan penerimaan gaji, penggunaan tenaga kerja di bawah umur, dan kewajiban perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup, sehingga perusahaan memiliki batasan-batasan dalam menjalankan bisnisnya. Yang kelima, dapat membangun citra positif perusahaan. Etika bisnis juga dapat membangun citra yang baik tentang perusahaan di mata para mitra bisnis maupun para konsumen. Maka dengan citra yang baik akan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Yang keenam, dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Memiliki daya saing saat ini sudah menjadi keharusan bagi setiap perusahaan. Karena jika suatu perusahaan tidak memiliki daya saing, usahanya tidak akan bertahan lama. Jika suatu usaha atau bisnis memiliki etika yang baik, maka bisnisnya akan mengalami perkembangan dan semakin meningkatkan daya saing maupun kemampuannya untuk bersaing di pasaran dengan perusahaan atau pembisnis lain. Manfaat etika bisnis dalam perusahaan yang terakhir adalah dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah go public, maka akan mendapatkan manfaat berupa meningkatnya kepercayaan para investor untuk berinvestasi. Jika terjadi kenaikan harga saham, maka biasanya akan menarik minat investor untuk berinvestasi atau membeli saham perusahaan. D. Peran dan prinsip etika bisnis. Peran etika dalam bisnis.
Etika berfungsi menggugah kesadaran moral pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan etis, didasari nilai-nilai luhur yang bermanfaat bagi konsumen, masyarakat, dan demi menjaga nama baik bisnis sendiri dalam jangka panjang. Etika bisnis menjadi acuan bagi pembisnis untuk berbisnis tanpa merugikan konsumen, guru, karyawan, dan masyarakat luas. Hak dan kepentingan mereka tidak boleh diabaikan oleh praktik bisnis. Praktek-praktek monopoli, oligopoli, kolusi, dan sejenisnya menjurus pada kerugian konsumen, masyarakat, serta negara menjadi objek bagi etika bisnis untuk dilakukan perbaikan semestinya. Prinsip etika bisnis. Menurut Tony Kerap, 1998, prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. 1. Prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan tuntunan hati nuraninya, kesadarannya sendiri mengenai sesuatu kebaikan untuk diberikan kepada orang lain. Kedua, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran dalam setiap tindakan atau perikatan bisnis merupakan keutamaan. Kejujuran diperlukan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Dalam perikatan perjanjian dan kontrak tertentu, semua pihak saling percaya satu sama lain bahwa masing-masing pihak tulus dan jujur membuat perjanjian dan kontrak serius. Tulus dan jujur melaksanakan perjanjian. Kejujuran sangat penting, artinya bagi kepentingan masing-masing pihak, kejujuran sangat menentukan keberlanjutan relasi dan kelangsungan bisnis selanjutnya. 3. Prinsip keadilan. Tindakan memberikan keadilan terhadap keterlibatan semua pihak dalam bisnis merupakan praktek keutamaan. Prinsip keadilan perlu dilakukan agar setiap orang dalam kegiatan bisnis secara internal maupun eksternal perusahaan diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. 4. Prinsip saling menguntungkan. Kegiatan bisnis perlu memberikan keadaan saling menguntungkan kepada keterlibatan setiap pihak dalam bisnis. Hal tersebut merupakan cerminan prinsip keutamaan. Saling menguntungkan merupakan cermin integritas moral internal pelaku bisnis atau perusahaan agar nama baik pribadi atau nama baik perusahaan untuk berbisnis tetap terjaga, dipercaya, dan kompetitif. Pentingnya etika dalam dunia bisnis. Etika dalam berbisnis sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk mempererat kerjasama antara satu perusahaan atau lebih. Etika tidak hanya untuk antar perusahaan, tetapi juga harus terjalin dengan masyarakat sekitar bisnis yang sedang dijalani. Menghindari segala bentuk tindak kecurangan juga meningkatkan keeratan bisnis. Sebuah bisnis yang baik memiliki prinsip bisnis yang beretika, yaitu dengan kinerja unggul dan kesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah norma hukum dan peraturan yang berlaku. Etika bukan hanya mengumbar senyum pada klien atau ramah pada mitra kerja atau pegawai. Etika adalah koridor yang menjadikan tindak tanduk seseorang dianggap sesuai dengan pantas dalam kehidupan bersosialisasi. Penerapan etika bisnis dalam perusahaan. Beberapa perusahaan terkemuka sekarang ini sudah mempunyai Code of Conduct dan juga sudah mempunyai kode etika perusahaan yang dipatuhi oleh semua karyawan. Sebagai proses, sistem, struktur, dan aturan yang memberikan suatu nilai tambah bagi perusahaan, good corporate governance
memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Fairness, keadilan. Keadilan adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini, ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh orang dalam. B. Transparansi, keterbukaan. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik ketepatan waktu maupun akurasinya. C. Accountability, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan termasuk pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan dengan tepat pada waktunya dan dengan cara yang tepat mengembangkan komite audit dan risiko yang mengandung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Contoh perusahaan yang menerapkan etika dalam berbisnis yaitu penerapan etika bisnis pada PT JNE. Haji Suprapto Suparno bersama Joharizen mendirikan perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau biasa yang dikenal dengan Tiki JNE pada tanggal 26 November 1990. Perusahaan ini memulai kegiatannya dengan 8 karyawan dan modal 100 miliar rupiah. Pusat kegiatan usahanya yaitu penanganan kegiatan kepabean, impor kiriman barang, dokumen, serta pengantarannya dari luar negeri ke satu Indonesia. Nilai-nilai dasar yang dianut JNE adalah jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, peduli, dan visioner. Sedangkan filosofinya yaitu efektif, efisien, fleksibel, dan seimbang. G. Indikator etika bisnis. Dari berbagai pandangan tentang etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah seseorang dan suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya, antara lain adalah indikator ekonomi, indikator peraturan khusus yang berlaku, indikator hukum, indikator ajaran agama, indikator budaya, dan indikator etik dari masing-masing pelaku bisnis. 1. Indikator etika bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan atau bisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan perusahaan. 2. Indikator etika bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan indikator ini, seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya. 3. Indikator etika bisnis menurut hukum. Berdasarkan indikator hukum, seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. 4. Indikator etika berdasarkan ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika bila mana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. 5. Indikator etika berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis baik secara individu maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi
nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa. 6. Indikator etika bisnis menurut masing-masing individu adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya. H. Masalah etika dan contoh pelanggarannya. Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu suap, paksaan, penipuan, pencurian, diskriminasi tidak jelas, yang masing-masing dapat 1. Suap adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh. Pembelian itu dapat dilakukan baik dengan pembayaran sejumlah uang atau barang, maupun pembayaran kembali setelah transaksi terlaksana. Suap kadangkala tidak mudah dikenali. Pemberian cash atau penggunaan saldo dapat dengan mudah dimaksudkan dengan cara suap. Tetapi pemberian hadiah tidak selalu dapat disebut dengan suap, tergantung dari maksud dan respon yang diharapkan oleh pemberi hadiah. 2. Paksaan adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Coercion dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu. Yang ketiga, penipuan adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. Yang keempat, pencurian adalah merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa properti fisik atau konseptual. 5. Diskriminasi tidak jelas adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang disukai dan tidak disukai. Sekian dari saya tentang etika dalam berbisnis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.